Untuk mengulas bagaimana ujung kasus korupsi proyek MBG dan evaluasi apa yang harus dituntaskan di perkara korupsi MBG. Kita ulas bersama pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, dan juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Mbak Bivitri, kalau dari kacamata Anda sebagai pakar hukum tata negara, sebenarnya apa yang Anda lihat ketika ada penetapan tersangka baru atau ditemukan adanya keterlibatan dari dua aparat aktif, Polri dan juga TNI? Pertama, ini sudah bisa kita duga ya, namanya tindak pidana korupsi tidak mungkin sendirian, karena korupsi itu kan mencuri tapi pakai wewenang, dan biasanya akan saling berkelindan, apalagi kita sudah paham bahwa masalah yang dihadapi oleh BGN adalah jual beli titik, yang artinya nggak mungkin satu orang, itu satu. Tapi yang kedua juga, saya kira ini mengkonfirmasi kritik yang selama ini kita berikan terhadap sistem peradilan kita, di mana memang sama dengan kasus Andri Yunus, kalau pelakunya adalah TNI, maka harus diperiksanya oleh peradilan militer. Dan dalam hal ini menurut KUHP kita, memang karena ada sipilnya, ada militernya, jelas dalam hal ini, maka peradilan ini disebut dengan peradilan koneksitas. Nah, tapi buat saya ini menandakan ada masalah yang sangat akut dan sangat parah dalam desain program MBG kita, sehingga sudah membuka banyak sekali permasalahan, dan sampai sekarang ditetapkan lagi, dan saya kira ini akan terbuka luas, akan semakin banyak yang terungkap. Saya sambut positif karena artinya kita akan terus-menerus menggali kesalahan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa memang sudah saatnya untuk memberikan evaluasi total, dan kita moratorium dulu bagaimana pelaksanaan MBG ini supaya tidak terus-menerus dijadikan bancakan bagi kelompok-kelompok yang sekarang sudah mulai terbuka ini. Nah, Mbak Bivitri, berarti kalau menurut Anda ada kesalahan desain, artinya kan dari awal. Artinya mungkin nggak kalau evaluasi itu dilakukan sambil program masih berjalan? Menurut saya tidak mungkin, karena percayalah, selama tidak dihentikan terlebih dulu, maka apa yang saat ini sedang dibongkar, ini akan terus-menerus terjadi. Ya, jangan lupa bahwa yang dipermasalahkan mulai dari titik, kemudian tadi juga food tray om. Oke, kita nanti sambung lagi komunikasi dengan Mbak Bivitri, tampaknya ada gangguan komunikasi. Ternyata bermasalah. Oke, sebentar Mbak Bivitri, saya ke Pak Sugiat dulu kalau gitu. Pak Sugiat, tadi kalau kata Mbak Bivitri harus diberhentikan total dulu agar tidak ada kasus yang terus berlanjut. Kalau menurut Anda sebenarnya ketika instruksi evaluasi total itu disampaikan oleh Presiden Prabowo, termasuk menghentikan dulu atau enggak? Mungkin nggak itu dilakukan? Ya, yang pertama saya ingin menjelaskan dan menegaskan kembali bahwa ketika tadi disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa ada tersangka baru dari oknum aparat penegak hukum, katakanlah dari oknum kepolisian, bahkan ada dari oknum TNI, itu membuktikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu tidak pandang bulu dalam konteks pemberantasan korupsi. Bahwa siapapun dia, apakah dia berasal dari institusi kepolisian, TNI, atau dari akademisi, atau dari pihak manapun, selama dia terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka itu harus diusut tuntas. Itu pesan yang ingin disampaikan ke publik. Yang kedua, saya pikir tapi kita tidak boleh tidak adil juga mengatakan bahwa kalau oknum TNI, oknum kepolisian itu dijadikan sebagai pejabat publik di tingkat sipil seperti itu. Toh ketika kepala BGN-nya dipimpin oleh tokoh sipil, Pak Dadan itu kan sipil ya, bahkan dia guru besar, akademisi, terlibat juga dalam tindak pidana korupsi. Kita tidak bisa mengeneralisasi misalnya bahwa ya itulah kalau kepolisian, itulah kalau TNI dikasih jabatan sipil, tidak seperti itu. Buat siapapun itu, kalau memang sistemnya tidak membangun sistem yang kehati-hatian dalam konteks pengolahan anggaran, apakah sipil, apakah akademisi, apakah TNI, bahkan seorang aktivis pun, kalau sistemnya bisa memberi celah terhadap tindak pidana korupsi, saya pikir mereka akan berpeluang melakukan itu. Yang kedua, saya pikir pertanyaannya apakah ini dievaluasi atau dihentikan sementara. Ini program sebetulnya kan niatnya luhur kan. Ini hak rakyat, hak anak-anak Indonesia yang selama ini katakanlah kekurangan gizi, stunting, walaupun mungkin evaluasi nanti target dari penerimanya bisa dievaluasi. Oke Pak Sugiat, oke kalau misalnya niatnya emang baik seperti itu, tapi ketika kasus korupsi ini dibuka, awalnya adalah dari pucuk-pucuknya BGN, yang pemangku kebijakan di program prioritas itu, sampai yang terbaru aparat TNI Polri juga masih ada di lingkaran pucuk-pucuknya. Anda tidak merasa ini juga harus dievaluasi total, dihentikan dulu? Ya begini, kalau logika itu diberlakukan ke program-program yang lain, misalnya kalau itu kan logikanya begini, kalau kita sedang menanam padi di sawah, lalu ada tikus menggerogoti padi tersebut, logikanya apakah kita menghentikan proses tanam menanam kita, sementara kebutuhan kita akan padi itu masih sangat besar misalnya. Atau misalnya kalau ada proyek infrastruktur, ketika ada satu proyek infrastruktur itu ternyata ada oknum
dari pejabat Kementerian Infrastruktur itu melakukan korupsi, apakah proyek itu dihentikan sementara proyek itu menjadi kebutuhan rakyat. Betul bahwa kita akan melakukan evaluasi total, tapi jangan sampai mengorbankan hak rakyat, apalagi hak anak-anak Indonesia yang sangat membutuhkan dari program MBG ini. Misalnya anak-anak yang orang tuanya susah, dari 3T dan sebagainya. Oke, kalau misalnya logikanya adalah ini dibutuhkan juga oleh rakyat banyak, Mbak Bivitri, apakah sebenarnya penjelasan dari Pak Sugiat ini masih bisa dimengerti dengan tidak menghentikan dulu program MBG? Sebenarnya analoginya keliru, karena kalau masalah padi dan lain sebagainya itu kan persoalan alam ya, tapi ini adalah sebuah kebijakan yang harusnya bisa dikontrol dan bahkan wajib ada monitoring dan evaluasi yang harus punya dampak pada kelanjutan program dan diukur nanti. Evaluasi yang dimaksud ini kan evaluasi dampak ya, bukan sekedar output tapi outcome. Apakah mencapai hasil yang diinginkan waktu membuat kebijakan atau tidak. Nah, jadi dengan konteks itu maka ketika sekarang sudah ketahuan terlalu banyak masalah, banyak orang keracunan, anak-anak keracunan, dan kemudian ternyata ada penggunaan anggaran yang luar biasa disalahgunakan, maka ini sudah menjadi alarm, sudah menjadi sinyal kuat bahwa harusnya dihentikan dulu untuk bisa dibereskan dengan sangat baik. Nah, kemudian yang kedua, persoalan oknum TNI tadi, ini soalnya bukan mau menuduh mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, tapi ketika ada masalah hukum seperti ini, peraturan perundang-undangan kita memang mengharuskan kalau yang pelakunya adalah anggota TNI aktif, maka ia harus masuk peradilan militer. Nah, ini yang dipermasalahkan. Karena artinya peradilan militer dan sekarang konteksnya adalah tentu saja koneksitas. Tapi kan ini jadi permasalahan besar. Karena artinya ada inequality before the law. Sebenarnya itu yang dikritik, bukan soal siapa yang lebih baik dari yang lain. Nah, artinya secara keseluruhan memang mulai dari personilnya, kompetensi personil, bahkan sampai dengan bagaimana anggaran dibuat dan kemudian dipergunakan, dan monitoring dan evaluasinya harusnya total diperbaiki. Nah, itu yang menyebabkan karena magnitudenya sangat besar, maka memang harus dimoratorium dulu, baru kemudian bisa dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Kalau tidak, ini akan Oke. Pak Sugiat, penangkapan berturut-turut ini kan juga cakupan kasus korupsinya luas, dari motor listrik, jual beli titik SPPG, sampai ompreng juga jadi celah korupsi. Mbak Bivitri, sorry. Pak Sugiat, artinya dengan cakupan yang luas begitu dari Partai Gerindra, bagaimana Anda akan menutup celah-celah korupsi yang ternyata jadi celah dari pejabat bagiannya sendiri? Bagaimana Anda melakukan itu? Ya, kalau dalam konteks evaluasi, sesungguhnya kan pemerintahan Pak Prabowo dalam konteks pemberantasan korupsi di BGN ini sudah melakukan evaluasi sejak, bahkan ketika kasus ini belum masuk ke Kejaksaan Agung. Ini kan sebelum ditersangkakannya kepala BGN dan 2 wakil kepala BGN itu kan Pak Prabowo sudah mendapat informasi terkait dengan penyelewengan-penyelewengan dari penggunaan anggaran di proyek MBG ini. Lalu kemudian beliau memecat kepala BGN dan 2 wakil kepala BGN. Itu kan bagian dari proses evaluasi dan katakanlah melantik kepala BGN yang baru. Memang betul bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri Susanti bahwa harus ada evaluasi total dalam konteks sistem pengelolaan anggaran katakanlah, dan semuanya bisa kita evaluasi total. Tapi yang paling penting, ya proses ini harus tetap dijalankan, proses proyek ini kan. Karena kan ya sekali lagi bahwa tujuan dari MBG ini Mbak, katakanlah kalau yang keracunan itu mungkin bisa dilihat datanya berapa, dengan yang sudah menerima itu tidak mengalami dampak apapun, bahkan mungkin penambahan gizinya cukup positif. Misalnya terhadap anak-anak yang dari pelosok desa, anak-anak yang dari 3T kan. Kalau nanti ini dikatakanlah di evaluasi waktunya dihentikan dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan, saya pikir akan mengganggu program dari tujuan pemerintah untuk katakanlah memecahkan solusi stunting yang ada pada anak-anak kita di Indonesia. Oke, baik, yang pasti janji evaluasi total itu yang akan ditagih nantinya juga oleh kita semua. Pak Sugiat, Mbak Bivitri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.